Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya fil khabari ma'thurin nabil masyhur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati wal imamu yakhutubu faqad laghaut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala ali tayyibin at-tahirin ar-rasidin wa rada anhum ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi halaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati allati amaliha bil mukhlisin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pertama-tama kami sebagai khutib pada kesempatan yang baik dan mulia ini mengajak kita semua, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata lain saudaraku sekalian, kalau kita ingin bahagia di dunia yang panah ini maupun nanti kelak bahagia di akhirat, kita harus benar-benar beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha summa kunta. Bertakwalah Anda di mana saja Anda berada, saudaraku. Tapi kadang-kadang saudaraku sekalian, kita rasanya tidak adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha summa kunta. Perkataan ini, hadis Rasulullah ini pendek sekali tetapi sangat sulit kita melaksanakan. Kadang-kadang kita seperti sedang sholat Jumat seperti ini, kadang-kadang kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada orang yang bicara, masih ada orang yang mainkan HP-nya, nauzubillah. Maka untuk itu saudaraku, mari kalau kita ingin bahagia dalam kehidupan ini, di dunia ini maupun di akhirat kelak, kita benar-benar kepada Allah dan menjalankan perintahnya dan perintah Rasulullah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini kami ingin menyampaikan ada diskusi yang menarik antara Imam Al-Ghazali dengan murid-muridnya. Ada 6 pertanyaan yang tentunya sangat bagus, sangat baik untuk kita ambil iktibar, untuk kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di suatu waktu Imam Al-Ghazali berkumpul bersama-sama muridnya, dan Imam Al-Ghazali menyampaikan 6 pertanyaan kepada murid-muridnya. Pertanyaan yang pertama dilontarkan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Kata Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, apa yang paling dekat dengan kita di dunia ini? Maka murid-muridnya serentak menjawab, orang tua.
guru, kawan dan sahabat. Maka Imam Al-Ghazali menjawab kepada murid-muridnya, betul. Kata Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, tetapi yang paling betul, bahwa yang paling dekat dengan kita di dunia ini, saudaraku sekalian, adalah mati. Yang paling dekat dengan kita, saudaraku sekalian, adalah kematian. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quranul Karim, surah Ali Imran 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan yang pertama ini yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, termasuk kita semua yang hadir pada kesempatan ini, bahwa saudara sekalian, ingatlah dengan kematian, zikrul maut. Kata Rasulullah, siapa yang mukmin yang paling baik itu? Mukmin yang paling baik itu adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Maka sahabat bertanya kembali, siapa yang paling cerdik, yang paling pandai? Maka Rasulullah menyampaikan bahwa yang paling cerdik umatku, mukmin yang paling pandai, ialah orang yang ingat dengan kematian dan mempersiapkan kematian itu, saudaraku. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaan yang kedua yang dilontarkan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, apa yang paling jauh dari kita di dunia ini? Serentak murid-muridnya menjawab, negara Cina, bulan, matahari dan bintang-bintang. Betul, kata Imam Al-Ghazali, tetapi yang paling jauh dari kita dunia ini, kata Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, adalah masa lalu. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, masa lalu tidak mungkin berulang kembali. Kemarin tidak mungkin berulang kali pada hari ini. Maka untuk itu saudaraku sekalian, yang ini ingin disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, mari kita jaga waktu ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang disampaikan oleh hadis yang artinya menganjurkan bahwa kehidupan kita hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Saudaraku kaum muslimin, maka waktu ini gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengabdi, berbakti, melaksanakan perintah Allah dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Lalu pertanyaan yang ketiga yang dilontarkan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, apa yang paling besar di dunia ini? Kata Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, apa yang paling besar di dunia ini? Serentak murid-muridnya menjawab, gunung, bumi, matahari. Maka Imam Al-Ghazali menjawab kepada murid-muridnya, betul, tetapi yang paling besar di dunia ini, kata Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, adalah nafsu. Bahwa yang paling besar adalah nafsu, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal 'ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia.
Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Merekalah orang-orang yang lalai. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, nafsu adalah penentu bagi kita semua. Maka kalau kita ingin bahagia di dunia ini, kendalikan nafsu kita. Kendalikan nafsu kita, saudaraku sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, pertanyaan keempat yang dilontarkan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Apa yang paling berat di dunia ini, kata Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Serentak murid-muridnya menjawab, besi dan gajah. Semua jawaban adalah benar, kata Imam Al-Ghazali. Tetapi yang paling berat di dunia ini adalah memegang amanah. Hal ini dijelaskan melalui surah Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh kita manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah Subhanahu wa taala meminta mereka untuk menjadi khalifah di muka dunia yang panah ini. Tetapi kita manusia dengan sombongnya menyanggupi permintaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak daripada kita manusia masuk ke neraka karena ia tidak bisa atau tidak dapat memegang amanah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan Imam Al-Ghazali yang kelima kepada murid-muridnya, apa yang paling ringan di dunia ini, kata Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Serentak murid-muridnya menjawab, kapas, angin, debu dan daun-daunan. Betul, kata Imam Al-Ghazali. Tetapi yang paling ringan di dunia ini, kata Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, adalah meninggalkan sholat. Saudaraku sekalian, gara-gara kita rapat, gara-gara ada pekerjaan yang lain, kita sering meninggalkan sholat. Yang tentunya sholat ini adalah barometer daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sholat kita baik, maka ibadah-ibadah lain insya Allah akan mengikutinya untuk baik. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan yang keenam yang dilontarkan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya, apakah yang paling tajam di dunia ini, kata Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Serentak murid-muridnya menjawab, pedang. Benar, kata Imam Al-Ghazali, tetapi yang paling tajam di dunia ini adalah lidah manusia. Saudaraku sekalian, karena melalui lidah kadang-kadang kita menyakiti saudara kita sendiri, menyakiti orang tua kita, menyakiti saudara-saudara kita, menyakiti tetangga-tetangga kita. Maka untuk itu saudaraku, apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali kepada murid-muridnya, pesannya adalah untuk kita mengendalikan lidah kita agar kita tidak menyakiti orang lain, menyakiti siapapun di dunia ini. Sesuai dengan hadis Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang bisa menjaga muslim lainnya dari lisannya dan tangannya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya di penghujung khutbah ini, mari kita semua untuk bila ada waktu, sering-seringlah merenung bahwa kematian mengintai kita. Saudaraku sekalian, persiapkan untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah la ilaha illallah wa lahul hamdu bil ula wal akhirah walahul hum wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.